Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Labs. Jumpa lagi nih bersama saya, Kak Tia, sebagai tentor Bahasa Indonesia kalian. Nah, Sobat Pintar, dalam video kali ini Kak Tias akan melanjutkan pembahasan soal-soal TPS, kelompok pemahaman dan penalaran umum. Nah, jadi buat Sobat Pintar semuanya, jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soalnya yang telah ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Jika Sobat Pintar masih ada penjelasan yang dibingungkan, Sobat Pintar bisa tambahkan komen di kolom komentar ya. Sobat Pintar, sekarang kita akan mulai membahas soal-soal UTBK, kelompok pemahaman dan penalaran umum. Jangan lupa ya Sobat Pintar, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Pada paragraf 1, perbaikan penulisan nama geografi yang tepat adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah paragraf. Nah, dari paragraf ini kita harus melakukan perbaikan penulisan nama geografi. Nah, berkaitan dengan perbaikan penulisan nama geografi di dalam Bahasa Indonesia sendiri, beracuan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, di dalam PUEB telah diatur mengenai penulisan nama geografi dengan ketentuan yang pertama, yakni huruf kapital tidak ditulis pada nama geografi yang bukan nama diri. Dan yang kedua, yakni huruf kapital tidak digunakan pada nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Nah, kedua itu ya Sobat Pintar, jangan lupa. Nah, sekarang kita perhatikan pada paragraf ini. Paragraf ini berbunyi, upacara tanam sasi merupakan salah satu upacara adat yang berasal dari Papua. Upacara ini adalah bagian dari rangkaian upacara kematian masyarakat di Papua. Upacara yang dilaksanakan di Merauke, Papua Barat ini dilakukan oleh suku Marin atau Marin Anim, suku yang tinggal di wilayah dataran luas Papua Barat sebelah selatan. Anim berarti laki-laki. Dua istilah yang berhubungan dengannya adalah anem untuk kaum pria dan anum untuk kaum wanita. Setelah kematian seseorang, sasi ditanam pada waktu 40 hari. Hal tersebut akan dicabut kembali setelah melewati hari ke-10. Nah, Sobat Pintar, kita sudah membaca dari paragraf ini. Nah, paragraf yang memerlukan perbaikan penulisan nama geografi terdapat pada kalimat ketiga. Nah, di sini terdapat penggunaan nama geografi yakni di Merauke, Papua Barat, suku Marin atau Marin Anim, Papua Barat, dan sebelah selatan. Nah, dari 1, 2, 3, dan 4 nama geografi inilah yang menjadi kata kunci pada pembahasan kita. Nah, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tadi, nah, perbaikan yang diperlukan yakni di Merauke seharusnya ditulis dengan di Merauke. Di sebagai kata depan diikuti dengan kata tempat, seharusnya tulisannya di desa, dan Merauke termasuk nama geografi, sehingga pada awal kata menggunakan huruf kapital yang Sobat Pintar. Selanjutnya, Papua Barat. Nah, Papua Barat ini termasuk dalam nama geografi, sehingga penulisannya Papua Barat. Papua dengan huruf P sebagai huruf awal menggunakan huruf kapital, Barat demikian juga menggunakan huruf kapital. Nah, suku Marin atau Marin Anim. Ini juga penulisannya harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Ini ada lagi juga Papua Barat. Ini juga menggunakan huruf kapital pada
awal kata. Nah, Sobat Pintar, di sebelah selatan ini tetap menggunakan huruf kecil tanpa kapital. Mengapa demikian? Karena termasuk dalam digunakan sebagai kata jenis yang menunjukkan letak atau arah. Nah, sekarang kita perhatikan pada pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan A, ini terdapat kesalahan karena seharusnya di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, Papua Barat sudah tepat. Sukumarin kurang tepat, seharusnya menggunakan huruf kapital. Ini Papua Barat juga kurang tepat. Jadi jawaban A tidak tepat ya Sobat Pintar. Dan jawaban B sudah tepat. Merauke seharusnya menggunakan huruf kapital di awal. Papua Barat demikian. Nah, ini juga Papua Barat demikian. Jawaban B tidak tepat. C tepat. Di Merauke sudah tepat. Papua Barat sudah tepat. Suku Marin atau Marin Anim di wilayahnya Papua Barat juga. Pilihan jawaban C kita tandai terlebih dahulu ya Sobat Pintar. Pilihan D, upacara yang dilaksanakan di Merauke. Ini tidak tepat, seharusnya menggunakan huruf kapital. Ini juga Papua Barat. Suku Marin Anim juga menggunakan huruf kapital di awal. Jadi pilihan jawaban D juga tidak tepat. Oke. Upacara yang dilaksanakan di Merauke, Papua Barat dilakukan oleh suku Marin. Ini juga seharusnya menggunakan huruf kapital di awal. Dan Papua Barat juga demikian. Nah, Sobat Pintar, pada paragraf 1 perbaikan penulisan nama geografi yang tepat adalah C. Upacara yang dilaksanakan di Merauke, Papua Barat dilakukan oleh suku Marin atau Marin Anim, suku yang tinggal di wilayah dataran luas Papua Barat sebelah selatan. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penulisan nama geografi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Gimana nih Sobat Pintar, dapat dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa waktu untuk mengerjakannya 30 detik ya Sobat Pintar. Berikut ini pertanyaannya. Dalam paragraf di atas terdapat konjungsi yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah paragraf. Nah, dari paragraf ini terdapat penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Nah, sebenarnya apa sih Sobat Pintar yang dimaksud dengan konjungsi? Nah, Sobat Pintar, konjungsi merupakan ungkapan atau kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, lalu apa sih Sobat Pintar dari fungsinya konjungsi sendiri? Sobat Pintar, konjungsi berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat agar lebih padu. Sobat Pintar, demikianlah yang dimaksud dengan konjungsi. Sekarang kita cermati pada paragraf ini. Paragraf ini berbunyi, depresi bisa disebabkan oleh banyak hal, merupakan masalah relasi dengan orang lain, terlibat dengan orang yang ingin bunuh diri, kematian anggota keluarga dan teman dekat, pernah mengalami kekesalan,
sakit fisik, melihat perilaku, atau pernah mengalami bullying. Pada remaja putri, depresi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan perubahan hormon setelah remaja mengalami menstruasi. Nah, Sobat Pintar, dari paragraf ini terdapat dua kalimat. Nah, dari kedua kalimat ini terdapat penggunaan konjungsi. Nah, pada kalimat pertama terdapat penggunaan konjungsi merupakan. Dan pada kalimat kedua terdapat penggunaan konjungsi pada. Nah, pada kalimat pertama ini konjungsi menghubungkan antar klausa, sedangkan pada kalimat kedua konjungsi pada ini menghubungkan antar kalimat. Yang kita cermati yakni pada kalimat pertama yang menggunakan konjungsi merupakan. Nah, kita tandai konjungsi merupakan di sini. Nah, untuk mengetahui konjungsi tersebut tepat atau tidak, kita tentu harus memahami konteks dari kalimat tersebut. Nah, kalimat 1, depresi bisa disebabkan oleh banyak hal, merupakan masalah relasi dengan orang lain, terlibat dengan orang yang ingin bunuh diri, kematian anggota keluarga dan teman dekat, pernah mengalami kekerasan, sakit fisik, melihat perilaku, atau pernah mengalami bullying. Nah, Sobat Pintar, dari kalimat pertama ini dapat dipahami mengenai contoh-contoh sebab dari depresi, sehingga penggunaan konjungsi atau kata penghubung merupakan ini sangat tidak tepat. Mengapa demikian? Sobat Pintar, karena konjungsi merupakan konjungsi penjelas yang menjelaskan suatu hal. Nah, contoh lain dari konjungsi penjelas ini ialah adalah, ialah. Jadi, penggunaan konjungsi merupakan ini sangat tidak tepat ya Sobat Pintar. Jadi, dalam paragraf di atas terdapat konjungsi yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni D, merupakan. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang konjungsi. Gimana dapat dipahami ya Sobat Pintar mengenai konjungsi penjelas. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya Sobat Pintar. Jangan lupa waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Penulisan tanda petik langsung pada pembicaraan di atas adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, pada pertanyaan kali ini berkaitan dengan penulisan tanda petik langsung pada pembicaraan. Nah, tanda petik langsung pada pembicaraan ini telah diatur di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUID. Nah, adapun aturan mengenai penggunaan tanda petik langsung, yang pertama yakni pembicaraan langsung. Kemudian judul. Nah, berkaitan dengan judul ini dapat mengenai judul lagu, judul buku, judul puisi, judul novel, bahkan judul bab yang digunakan dalam kalimat. Dan yang kedua yakni mengenai kata atau istilah asing yang belum dipahami. Nah, Sobat Pintar, inilah dua ketentuan di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terkait dengan penulisan tanda petik langsung. Nah, sekarang kita cermati pada kalimat ini. Nah, di sini seharusnya terdapat penggunaan tanda petik pada pembicaraan ini karena di sini terdapat pembicaraan tokoh mama
secara langsung. Misalnya tanda petik, Nana, ambilkan koran itu sekarang. Kemudian tanda titik di akhir kata Mama. Kemudian diawali lagi dengan tanda petik. Ada berita baru pagi tadi. Mama ingin segera membaca. Ini juga menggunakan tanda petik. Ini jangan lupa ya Sobat Pintar, ini memerlukan tanda koma untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan. Sekarang kita cermati pada pilihan jawaban yang tersedia. Pada pilihan A, Nana, ambilkan koran itu sekarang. Sudah tepat menggunakan tanda petik, namun justru pada pilihan jawaban A ini menghilangkan tanda baca seru. Dan pada kalimat kedua yang seharusnya diapit oleh tanda petik tidak menggunakan tanda tersebut. Jadi jawaban A tidak tepat. B, Nana, ambilkan koran itu sekarang, perintah Mama. Ada berita baru pagi tadi. Mama ingin segera membaca. Nah, pada pilihan B, Nana menggunakan tanda petik di awal kalimat ini. Sudah tepat. Kemudian juga tidak menghilangkan tanda baca seru. Dan pada kalimat pembicaraan langsung yang kedua juga menggunakan tanda baca petik dan tanda koma setelah keterangan waktu. Jadi kita tandai terlebih dahulu dengan jawaban B. C, Nana, ambilkan koran itu sekarang. Ini juga menggunakan tanda petik sudah tepat, namun pada kalimat kedua seharusnya menggunakan tanda petik, justru tidak, jadi tidak tepat. D, sangat tidak tepat karena penempatan tanda petik yang salah. Ini tidak sesuai. D, di sini sudah tepat penggunaan tanda petik, tanda baca seru, tanda petik, dan tanda baca petik. Namun di sini terdapat penggunaan tanda seru yang kurang tepat. Nah, Sobat Pintar, jadi penulisan tanda petik langsung pada pembicaraan di atas adalah B. Nana, ambilkan koran itu sekarang, perintah Mama. Ada berita baru pagi tadi. Mama ingin segera membaca. Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita tonton video ini dulu yuk. Halo Sobat Pintar, dalam video kali ini Kak Tias akan menyampaikan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf. Sobat Pintar, yang dimaksud dengan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya berisi pokok pikiran atau ide pokok yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, kalimat utama inilah yang bersifat umum memuat isi keseluruhan dari paragraf tersebut. Nah, Sobat Pintar, kalimat utama sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama, kalimat utama dengan pola deduktif. Nah, kalimat utama dengan pola deduktif ini berarti bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf. Dan yang kedua yakni kalimat utama dengan pola induktif. Nah, kalimat utama dengan pola induktif ini berarti bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga yakni kalimat utama dengan pola deduktif induktif. Nah, dalam artian bahwa kalimat utama ini terletak di awal dan di akhir paragraf. Sobat Pintar, ada pun ciri-ciri dari kalimat utama yaitu yang pertama, berisi masalah yang dapat dikembangkan secara rinci. Dan yang kedua yaitu kalimat utama dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Dan yang ketiga yaitu kalimat utama memiliki arti yang jelas meskipun dihubungkan dengan kalimat-kalimat lainnya. Sobat Pintar, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan secara rinci kalimat utama suatu paragraf. Sobat Pintar, ada pun ciri-ciri dari kalimat penjelas yaitu yang pertama, berupa dukungan terhadap kalimat utama yang menyajikan deskripsi
alasan ataupun penjelasan secara rinci terhadap kalimat utama di dalam suatu paragraf. Dan yang kedua, yakni kalimat penjelas tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang ketiga, yaitu kalimat penjelas memerlukan kata penghubung agar paragraf tersebut koheren atau berkesinambungan. Nah, bagaimana Sobat Pintar tentang penjelasannya ada di video tadi? Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sobat Pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penggunaan tanda petik sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Gimana dapat dipahami ya Sobat Pintar? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa ya, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Berikut ini pernyataan yang tepat sesuai dengan isi teks kecuali Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat Pintar, berkaitan dengan pertanyaan kali ini, perlu dipahami bahwa informasi dapat bersifat tersurat dan tersirat. Nah, Sobat Pintar, informasi bersifat tersurat berarti bahwa informasi tersebut sudah secara jelas terdapat di dalam teks sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memahami informasi yang ada di dalamnya. Sedangkan sebuah informasi bersifat tersirat berarti bahwa informasi tersebut memerlukan interpretasi, pemahaman, bahkan tafsiran tersendiri oleh pembaca. Baru kemudian pembaca tersebut dapat memahami isi dari informasi tersebut. Nah, Sobat Pintar, berkaitan dengan hal ini, di sini kita harus mencari pernyataan yang tepat. Tentu kita harus membaca keseluruhan dari teks ini terlebih dahulu. Teks ini berbunyi, selama hidupnya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis produktif tentang pendidikan, politisi dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Untuk mewujudkan agar rakyat Indonesia menjadi bangsa yang terpelajar, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Itu menjadi lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi warga pribumi jelata agar bisa memperoleh hak pendidikan seperti hanya para priayi atau orang-orang Belanda. Hingga saat ini perguruan taman siswa masih berkembang dan berpusat di Yogyakarta. Ajaran Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan juga terus dilestarikan. Ada 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Suntulodo, yang berarti di depan menjadi pemimpin harus memberi teladan. Ematio Mangunkarso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Tutpuri Handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Jika disatukan, kalimat itu menjadi Engarso Suntulodo, Ematio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Ketiganya merupakan peran pendidikan. Ketika berada di depan untuk mengajar, ia mampu memancarkan aura kepemimpinan yang memberi suri tauladan. Nah, Sobat Pintar, kita sudah membaca dari teks ini. Nah, teks ini sangat mudah dipahami oleh kita sebagai pembaca. Jadi termasuk dalam informasi yang bersifat tersurat. Sekarang, untuk mengetahui pernyataannya tidak tepat. Nah, sekarang kita cocokkan pada pilihan jawaban yang telah tersedia. Pada pilihan A yang berbunyi,
Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan untuk kaum pribumi Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. B. Perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara berada di Jakarta sejak zaman reformasi. Kan tepat karena perguruan taman siswa ini berada di Yogyakarta, bukan di Jakarta. Oke, 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yakni Engarso Suntulodo, Engmatyo Mangunkarso, Tutmuri Handayani. D. 3 ajaran Ki Hajar Dewantara memiliki peran dalam dunia pendidikan. E. Engmatyo Mangunkarso yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Sudah tepat. Sobat pintar, jadi berikut ini pernyataan yang tepat sesuai dengan teks di atas, kecuali adalah B. Perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara berada di Jakarta sejak zaman reformasi. Sobat pintar, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang informasi tersirat dan informasi tersurat di dalam sebuah teks. Gimana Sobat pintar, dapat dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa, waktu untuk mengerjakannya 30 detik. Berikut ini pertanyaannya. Rangkuman yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat Pintar, di sini terdapat sebuah teks. Nah, dari teks ini kita harus membuat sebuah rangkuman. Apa sih Sobat Pintar yang dimaksud dengan rangkuman? Rangkuman merupakan hasil akhir yang menyimpulkan keseluruhan isi teks. Untuk membuat rangkuman, tentu kita harus membaca keseluruhan dari teks itu, memahami poin-poin terpentingnya. Nah, sekarang kita baca dan cermati pada teks ini. Teksnya berbunyi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah film adaptasi dari sebuah novel klasik Indonesia, karya Buya Hamka. Film ini dirilis pada 19 Desember 2013 dan dibintangi oleh artis berbakat seperti Herjunot Ali, Pevita Pearce, dan juga Reza Rahadian. Film ini juga disutradarai oleh Sunil Soraya dan menjadi salah satu karya suksesnya di tahun 2013. Film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Zainuddin pada tahun 1930 yang berlayar dari Makassar ke Batipuh yang merupakan tanah kelahiran ayahnya. Di sana, ia bertemu dengan Hayati dan langsung jatuh hati. Namun, kisah cinta mereka terhalang perbedaan suku, derajat ekonomi, dan juga takdir yang membawa Hayati untuk dinikahi oleh Aziz. Film berdurasi 2,5 jam ini memperlihatkan situasi Indonesia pada tahun 1930-an. Namun, usaha untuk menampilkan atmosfer klasik dalam film ini kurang berhasil. Alur cerita yang terkesan lambat, dan ada beberapa bagian yang terasa kurang menarik. Beberapa konflik kurang memuncak dan berujung datar kembali. Penggunaan lagu Niji juga dirasa kurang pas karena melodi yang digunakan terkesan modern. Nah, Sobat Pintar, dari teks yang telah kita baca ini dapat kita pahami bahwa ini merupakan penilaian dari sebuah karya film. Nah, tentu dari teks ini hal-hal terpenting yang tidak boleh ketinggalan yakni mengenai judul film, identitas film tersebut, dan penilaian baik buruk mengenai film tersebut. Sekarang kita perhatikan pada pilihan jawaban yang telah tersedia.
Pilihan A, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah film adaptasi dari sebuah novel klasik Indonesia karya Buya Hamka. Film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Zainuddin pada tahun 1930 yang berlayar dari Makassar ke Batipuh yang merupakan tanah kelahiran ayahnya. Film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan Zainuddin pada tahun 1930 yang berlayar dari Makassar ke Batipuh yang merupakan tanah kelahiran ayahnya, dan kisah cintanya bersama Hayati yang terhalang perbedaan suku derajat. Kurang tepat karena tidak menunjukkan kelebihan maupun kurangan dari film tersebut. Kemudian pada pilihan B yang berbunyi film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan film yang diadaptasi dari novel klasik karya Buya Hamka. Film ini dibintangi oleh Herjunot Ali, Pevita Pearce, dan juga Reza Hadian. Film ini disutradari oleh Sunil Soraya dan menjadi salah satu karya suksesnya tahun 2013. Yang tepat. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan film adaptasi karya Buya Hamka. Film ini memiliki kekurangan, yakni alur cerita yang terkesan lambat, konflik yang kurang memuncak, dan berujung datar kembali. Pemilihan lagu kurang pas. Meskipun begitu, film ini termasuk salah satu karya film yang sukses di tahun 2013. Lewati terlebih dahulu. Kemudian jawaban D. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk memiliki kekurangan, yakni alur cerita atau jalan cerita yang lambat, tampilan efek yang kurang bagus, dan penggunaan lagu yang kurang pas. Dan kelebihan dari film tersebut yakni pemakaian kata puitis, kostum yang telah dibuat film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebagai salah satu film terbaik tahun 2013 dan layak disaksikan. Ini juga kita lewati terlebih dahulu. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah film adaptasi dari novel klasik Indonesia karya Buya Hamka. Film berdurasi 2,5 jam ini memperlihatkan situasi Indonesia pada tahun 1930-an. Ini kurang tepat karena tidak menunjukkan penilaian baik dan buruk dari karya film tersebut. Nah, sekarang kita fokus pada pilihan jawaban C dan D. Nah, pada pilihan jawaban C ini sudah tepat karena menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari film tersebut. Namun lebih tepat lagi pada pilihan D karena disertai dengan penilaian mengenai film tersebut untuk layak disaksikan. Nah, ini juga menunjukkan dukungan dari film karya Indonesia sendiri. Jadi, rangkuman yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah D. Demikianlah Sobat Pintar pembahasan mengenai soal-soal TPS, kelompok pemahaman, dan penalaran umum. Semoga dapat Sobat Pintar pahami dengan baik ya, dan dapat bermanfaat bagi belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Ingat selalu untuk tonton video April Live di aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Aktifkan juga ya tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.